dan masih banyak aktris lawas lainnya. Ini adalah kelanjutan film dari sebelumnya, tentang Regan yang sudah pulih, namun ia masih harus menjalani pengecekan psikiater secara rutin. Di sisi lain, ada seorang pastor bernama Lemons, yang juga merupakan seorang pengusir roh. Lemons mendapat tugas untuk menyelidiki kematian Marin. Jadi Lemons mendapat tugas untuk bertemu dengan Regan, menyelidiki kasus kematian Marin dan mengungkit masa lalu mereka. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kami sediain di pojok kanan atas. Soalnya kisah ini semua saling berhubungan. Kalau gitu langsung masuk ke ceritanya. Semua bermula di sebuah tempat. Seorang wanita kemasukan roh jahat. Pastor Lemons berada di sana untuk mengusir roh yang ada di dalam tubuh wanita itu. Tetapi mereka semua terlambat. Roh itu mengajak wanita tersebut untuk pergi ke alam lain bersamanya. Sekarang Regan sudah tumbuh dewasa di tempat lain. Kesehariannya berjalan normal. Ia mengikuti les tari flamenco, lalu kembali ke psikiater untuk melakukan pengecekan secara rutin. Sebenarnya Regan ngelakuin ini semua cuman buat bikin ibunya tenang aja. Dia ngerasa udah baik-baik aja setelah ngalamin kejadian masa lalu yang buruk. Semua itu cuman mimpi untuknya. Tapi Ginny tetap pengen tahu seberapa bagus perkembangan Regan sampai saat ini. Lemons kembali ke gereja. Tugas utama Lemons bukan untuk melakukan pengusiran roh, melainkan ia ditugaskan untuk menyelidiki kematian Marin saat melakukan pengusiran roh. Kardinal Jairus menyuruh Lemons untuk mencari tahu apakah Marin meninggal karena menyekutukan Yesus atau tidak. Karena mendiang Marin percaya bahwa kekuatan setan mampu mengalahkan kekuatan Yesus. Ia dipaksa menyelidiki kasus tersebut secara diam-diam dan melaporkannya langsung kepada Kardinal Jairus. Oleh sebab itu, Lemons segera mengunjungi tempat Ginny. Ia juga bertemu dengan Regan di sana. Tapi kehadiran Lemons untuk menyelidiki Regan dilarang oleh Ginny. Ia menganggap kalau masa lalu Regan gak perlu diungkit lagi, karena itu bisa membuat mental Regan jadi makin jatuh. Regan pun sadar kehadiran Lemons untuk memantau perkembangannya. Jadi ia meminta Lemons untuk melihat dirinya saat menggunakan alat penangkap frekuensi otak. Pertama, Ginny menghipnotis Regan, lalu menyambungkan sebuah alat kepada dirinya untuk ikut masuk ke dalam alam bawah sadar Regan dan melihat masa lalunya bersama. Setelah mereka berdua masuk bersama ke dalam alam bawah sadar, melihat hal tersebut, Lemons segera bergegas menyadarkan Regan. Kemudian ia masuk ke dalam alam bawah sadar Ginny yang saat ini sedang terjebak di kamar Regan ketika ia sedang melakukan pengusiran roh. Lemons mencoba menanyakan tentang Marin kepada Regan. Kemudian sebuah hal tak terduga terjadi. Kesadaran Ginny benar-benar hilang karena terjebak di masa lalu Regan. Tubuh Ginny seakan tertahan oleh iblis itu, membuatnya tidak bisa sadarkan diri. Beruntung Lemons berhasil membawa Ginny kembali. Hampir saja nyawanya terenggut dalam alam bawah sadar milik Regan. Meski Regan juga tidak mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya, ia meminta Bapak Lemons untuk kembali dengan menghapus ingatan Ginny barusan. Kini yang mengetahui kejadian tersebut hanya Lemons seorang diri. Beliau mencoba menjelaskan kalau iblis merajai pikiran Regan. Namun Ginny gak percaya. Ia menganggap itu gak lebih dari halusinasi, mimpi atau fantasi belaka. Setelah itu asisten Ginny membawa sebuah gambar hasil karya Regan untuk Lemons. Dari gambar itu menandakan sebuah api. Entah apa yang dipikirkan Lemons, ia segera menuju ke basement untuk mencari keberadaan api tersebut. Dari kejadian itu, Lemons menyadari bahwa tanpa sepengetahuan Regan, ia memperingati mereka. Kontak yang mereka lakukan sebelumnya keluar dari mesin tadi. Mesin itu membuktikan bahwa masih ada iblis jahat di dalam tubuh Regan. Lemons ingin melawan iblis itu untuk menolong Regan. Ia pun memohon kepada Ginny untuk menyambungkan alam bawah sadar Regan kepada dirinya. Itu untuk melakukan pengusiran roh di dalam tubuh Regan.
karena saat ini Regan hampir terbunuh oleh mimpi yang sedang ia alami. Regan tetap tidak mengingat apa-apa. Ia merasa kalau semua baik-baik aja. Sementara itu Sharon pergi kembali ke Washington atas perintah Nyonya Chris. Ia bersama Lemon kembali ke rumah lama mereka di sana. Sharon langsung membawa Lemon menuju ke kamar Regan tempat ia melakukan pengusiran setan. Lemon kembali ke tempat Ginny. Ia meminta Regan datang untuk masuk kembali ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana, Regan membawa Lemon bertemu dengan Merin saat ia masih muda. Di saat ia masih menjadi peneliti di wilayah suku pedalaman Afrika. Kejadian itu persis seperti apa yang dimimpikan oleh Regan. Sebuah hama belalang datang menyerang suku tersebut. Salah satu di antara mereka digrogoti oleh para belalang dan mengakui bahwa dirinya adalah Pazuzu, Raja Iblis Udara. Orang dari suku itu yang pertama kali kerasukan oleh roh iblis Pazuzu. Dan kebetulannya lagi, Merin yang saat itu berusaha untuk menanganinya. Sebelum ia mencelakakan lebih banyak orang, Merin membawanya ke sebuah tempat yang jauh dan melakukan pengusiran roh di sana. Sekarang iblis itu akan membawa Lemon bersamanya. Ginny segera membangunkan mereka berdua. Lemon pun mengetahui bahwa anak yang pertama kali kesurupan Pazuzu masih hidup di Afrika. Dia adalah Kokumo, sama seperti Regan yang secara tiba-tiba bisa menyembuhkan anak dengan keterbelakangan mental. Lemon semakin khawatir dengan keadaan Regan. Tetapi Ginny selalu melarang Lemon untuk menyangkut pautkan itu dengan hal yang berbau mistis. Dari tempat psikiater, Lemon segera menuju ke museum. Di sana ia bertemu dengan Regan yang membawanya untuk melihat tempat saat Merin melakukan pengusiran roh di Afrika. Regan juga memberitahu Lemon tentang seseorang bernama Kokumo, seseorang yang bisa melawan dan berhadapan langsung dengan Pazuzu. Oleh sebab itu, Lemon meminta agar ia bisa pergi ke Afrika untuk menyatakan bahwa pengusiran roh itu sah. Terlebih lagi, Merin pernah melakukan ramalan bahwa ada seseorang yang akan muncul untuk melawan iblis. Kokumo bisa menjadi salah satunya. Mendengar pernyataan tersebut, Kardinal Jairus menarik Lemon dari tugasnya. Yang tadinya cuma ditugasin buat nyari tahu masalah Merin, kenapa bisa ngerembet sampai ke asal muasal Pazuzu muncul. Regan kembali ke rooftop rumahnya. Ia mengingat sebuah memori yang pernah dialami oleh Merin, bahwa Merin pernah bersusah payah menaiki palung itu untuk sampai ke sebuah tempat sakral. Tempat itu digunakan untuk melakukan penyucian diri. Dan Merin pernah disucikan di tempat tersebut bersama suku asli di sana. Begitupun dengan Lemon, ia sudah berada di kuil tempat Merin disucikan. Ia menanyakan beberapa hal tentang Merin dan Kokumo di sana. Dulu ada seseorang yang pernah terjatuh dari kuil tersebut. Tapi jasadnya tidak pernah ditemukan sampai akhirnya Lemon sendiri yang menemukannya. Jasad itu dibunuh oleh iblis Pazuzu. Lemon menjelaskan, ia bisa mengetahui hal itu semua karena pernah berkomunikasi dengan iblis Pazuzu. Dari situlah, petinggi agama di wilayah itu bersama semua pengikutnya tidak lagi ingin berbicara dengan Lemon. Dengan ketertinggalan teknologi di sekitar mereka, hal yang dilakukan Lemon bersama Regan sudah pasti susah untuk bisa dijelaskan. Mereka menganggap kalau Lemon menyembah iblis itu. Rasa sakit yang dialami Lemon juga diterima oleh Regan. Lemon terus menelusuri jalur yang pernah ia tempuh bersama Pazuzu saat di dalam alam bawah sadar Regan. Setelah keluar dari pedalaman, Lemon pergi bertemu dengan seseorang bernama Edward. Dia adalah seorang yang ahli dalam bidang keagamaan. Lemon meminta Edward membawanya ke Jepti. Sesampainya di Jepti, Lemon berkeliling, mengitari wilayah itu dengan bertanya dan berteriak memanggil Kokumo. Sekumpulan orang di sana membawakan seseorang bernama Kokumo untuk Lemon. Bukan dia yang Lemon maksud. Kesakitan yang diderita Lemon membuat Regan harus dibius dan dirawat di ruang psikiater. Jiwa, pikiran, rasa mereka berdua saling terhubung. Sama-sama saling dikendalikan oleh Pazuzu, tapi di bawah alam sadar mereka berdua. Setelah lama berjalan, akhirnya ketemu.
Di sanalah Kokumo bersembunyi. Kedatangan Lemon untuk meminta bantuan dari Kokumo, menolong Regan yang pikirannya masih dikendalikan oleh Pazuzu. Kokumo menyadari kalau Lemon meminta pertolongan Pazuzu untuk menemukan dirinya. Jadi ia meminta Lemon untuk kembali percaya kepada Yesus, lalu menyeberangi jarum yang ada di hadapannya. Jika Lemon ragu, maka Kokumo akan berubah menjadi harimau. Secara tiba-tiba, Lemon berada di sebuah tempat. Dialah Kokumo yang sebenarnya, orang yang mengenal Merin saat ia masih di Ethiopia. Lemon dibawa ke laboratoriumnya. Bersama para ilmuwan lain, Kokumo memperlihatkan penelitiannya terhadap para belalang. Belalang-belalang itu memiliki bentuk yang berbeda, tapi memiliki satu pemikiran yang sama. Semua belalang itu rakus. Mereka bisa menyerang kapan saja. Tapi berkat penelitian yang Kokumo buat, ada juga belalang baik, dan merekalah yang akan menjadi kawanan untuk masa depan. Regan kembali tersadar. Ia keluar dari tempat psikiater bersamaan dengan kepulangan Lemon. Sharon yang mengetahui kabar tersebut sangat terkejut, kaget, bingung dengan keadaan Regan. Sedangkan Ginny sendiri sedang menghabiskan waktu bersama kedua anaknya. Lemon langsung berkunjung untuk mendatangi Regan, tapi Sharon mengusirnya, menyalahkan kalau kepergiannya Regan karena dirinya. Saat ini Regan berada di museum, sesuai dengan tebakan Lemon. Ia segera membawa Regan ke sebuah kosan. Dengan alat penyingkronan dari kantor psikiater yang dibawa Regan, Lemon akan melawan Pazuzu yang ada di dalam diri Regan. Kesadaran Lemon tidak terkendali oleh dirinya sendiri. Tatapannya kosong. Ia terus berjalan menuju kereta bawah tanah sambil diikuti oleh Regan. Menyadari bahwa Lemon akan pergi ke rumah lamanya, Regan segera memberitahu Ginny di mana keberadaan mereka. Seluruh tubuh Lemon benar-benar dalam kendali penuh Pazuzu. Ia sendiri yang merasakan hal tersebut. Setelah menaiki kereta, Lemon bersama Regan tiba lebih dulu di tangga tempat kecelakaan Burke dan Damien. Sedangkan Ginny bersama Sharon baru turun dari bandara. Menaiki taksi kemudian mendapatkan beberapa hambatan di sana. Tapi mereka masih terus melanjutkan perjalanan menuju ke rumah lama. Lemon terus melangkah maju, memaksa masuk ke dalam rumah, langsung menuju ke kamar Regan. Hal buruk pun juga terjadi kepada taksi yang ditumpangi Ginny. Perlahan Regan menaiki tangga, menolong Lemon dan masuk ke dalam kamarnya yang lama. Di sana ia melihat langsung sosoknya yang saat itu kesurupan oleh iblis Pazuzu. Kepercayaan Lemon kepada Tuhan mulai meluntur. Iblis Pazuzu berhasil menghasutnya untuk mengikuti apa yang ia perintahkan. Tetapi suara Kokumo kembali terdengar. Seketika Lemon kembali tersadar dan langsung menyerangnya. Sedangkan di luar rumah, supir taksi yang ditumpangi Ginny tidak bisa diselamatkan. Begitupun dengan Sharon. Ia terlihat seperti sedang dikendalikan, dan buruknya lagi, Sharon membakar tubuhnya sendiri. Dari langit muncul sekawanan belalang menuju kamar Regan. Lemon berhasil mencabut patung Pazuzu. Regan melakukan pengusiran hama belalang seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Kokumo. Mereka berdua berhasil melewati bencana tersebut. Semua belalang yang datang hilang tanpa jejak. Rumah mereka hancur berantakan, dan Sharon pun menjadi korbannya. Tapi semua itu sudah berakhir. Sekarang Pazuzu sudah benar-benar ditaklukkan. Sebagai seorang dokter psikiater, Ginny percaya dengan apa yang tidak pernah ia percayai sebelumnya. Kemudian film pun selesai. Kalau nggak salah film Exorcist ini ada beberapa deh. Kami udah nyoba nonton semuanya. Film yang pertama emang bikin ketakutan banget dengan semua alur dan kesurupannya. Tapi film yang kedua ini malah kayak enggak banget gitu. Ekspektasi kami kirain bakal ada kesurupan-kesurupan lainnya. Tapi ini enggak. Jadi timeline di film ini ceritanya nggak jauh ya dari kejadian film pertamanya.
Kayak menguak kembali masa lalu mereka gitu. Sekian dari Dark Rastis, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga kehidupan baik-baik kalian jadi menakutkan.